aku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel Toritoy 2. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terjebak menikahi gadis SMA culun bab 2. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Dinikahi seorang pria yang jauh di atas di usianya, seperti mimpi buruk bagi Novi. Ia masih terlalu muda untuk menyandang status istri, terlebih lelaki yang akan menikahinya memiliki usia jauh di atasnya. Bagaimanapun juga, di mata Novi, Arga hanyalah orang asing yang datang ke desanya untuk berlibur beberapa hari yang lalu. Maka Novi tidak tahu apapun tentang kehidupan pribadi Arga, dari mana ia berasal dan seperti apa kesehariannya. Novi hanya tahu bahwa Arga adalah seorang guru, dan sekarang ia harus terikat ke dalam tali pernikahan dengan orang asing itu. Pernikahan pun berlangsung secara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa warga. Arga minta kepada Arvin agar pernikahannya berlangsung secara tertutup. Pagi ini, Novi sudah duduk di samping lelaki yang siap untuk menghalalkan dirinya. Wajahnya suram dan kaku, beruntung make up yang memoles wajahnya cukup mampu menutupi wajah pucatnya. Ananda Arga Wirawan bin Arman Wirawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ananda Novia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan tunai sebesar 99 juta rupiah, dibayar tunai karena Allah. Hening tak ada sautan dari Arga. Lelaki itu tampak diam dengan pikiran melayang-layang. Baru tersadar saat mendapat isyarat dari sang penghulu. Ia menarik nafas dalam sebelum berkata, Saya terima nikah dan kawinnya Alia Kania binti Ahmad Firdaus dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Semua orang tercengang. Ruangan yang tadinya hening seketika riuh. Arga baru saja salah menyebut nama mempelai wanita. Bukannya menyebut nama Novi, ia malah menyebut nama wanita lain. Maaf, saya hanya gugup, bisa diulang, pinta Arga. Sang penghulu kembali menjabat tangan lelaki di hadapannya erat-erat. Arga menarik nafas dalam-dalam dan mengurangi ketegangan. Ananda Arga Wirawan bin Arman Wirawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ananda Novia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan uang tunai sebesar 99 juta rupiah, dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Novia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan uang tunai sebesar 99 juta rupiah, tunai karena Allah. Suara Arga terdengar lantang membenangkan ijab kabul. Semua orang yang hadir di ruangan itu menyerukan kata sah, yang berarti mulai detik itu Arga dan Novi telah menjadi sepasang suami istri. Tak terasa Novi menjatuhkan air mata. Tundukkan kepala demi menutupi agar tidak ada yang melihat. Novi, Novi, bisikan seorang wanita membuyarkan lamunan Novi. Bu Fatimah, salah satu tetangga dekat itu memanggil, membuat Novi melirik ke arahnya. Iya, Bu, balas Novi sedikit berbisik. Kamu ini gimana toh, Nduk? Cium tangan suami kamu, bisik wanita itu. Novi tersentak. Mana berani ia melakukan itu? Terlebih sejak tadi Arga menunjukkan sikap dingin terhadapnya. Malu, Bu. Gak usah malu, orang suami sendiri. Ayo cepat, ucap wanita itu. Tanpa berani menatap Arga, Novi mengulurkan tangan dan mencium punggung tangan suaminya. Arga hanya diam tanpa ekspresi. Tak ada adegan romantis di mana sang mempelai pria mencium kening istrinya setelah ijab kabul. Semuanya terasa hampa. Malam harinya, Novi merasakan lemas pada tungkai kakinya saat melangkah menuju kamar Arga. Begitu tiba di ambang pintu, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Belum pernah sebelumnya ia berada
Satu kamar dengan seorang pria. Ingin pulang ke rumah dan tidur di kamarnya sendiri, namun Arvin memintanya untuk tidur di kamar Arga mulai malam ini. Kenapa berdiri di situ? Novi terlonjak saat Arga tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Maaf, Om Kak. Mas. Saya disuruh Kak Arvin ke sini, ucapnya terbata. Jadi sebenarnya kamu mau panggil saya apa? Kakak, Mas, atau Om? Maaf, Mas. Sekilas Arga menatap Novi. Gadis belia dengan gamis panjang dan hijab menutupi kepala. Tiba-tiba hati kecil Arga membandingkan Novi dengan wanita lain. Ya, Arga sudah memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai, Alia. Wanita yang sudah 2 tahun ia pacari. Yang juga merupakan seorang guru di sekolah yang sama. Jika Alia sangat cantik, dewasa dan modern, maka berbeda dengan Novi yang culun dan kolot. Keduanya bagai langit dan bumi. Rasa frustrasi semakin menyergap Arga kala teringat dengan kekasihnya itu. Alia pasti akan patah hati jika mengetahui bahwa dirinya terpaksa menikah dengan wanita lain. Saya mau tidur. Kamu jangan berisik, pinta Arga. Iya, Mas. Oh ya, malam ini kamu boleh tidur di ranjang. Saya akan tidur di sofa. Gak apa-apa, Mas. Biar Mas Arga aja yang di kasur, saya bisa tidur di sofa. Terserah kamu, yang penting jangan berisik di kamar saya. Anggukan kepala dipilih Novi sebagai jawaban. Arga mengambil bantal dari tempat tidur, kemudian merebahkan tubuhnya di sofa. Panjang tanpa memerdulikan keberadaan istrinya. Bukan. Bagi Arga Novi bukan istri, melainkan hanya orang asing terpaksa ia nikahi. Arga telah memantapkan hati bahwa tidak akan pernah terjadi apapun antara dirinya dan Novi. Sekalipun mereka berada dalam satu kamar. Sementara Novi mematung menatap punggung tegap suaminya. Diakui oleh Novi, dari segi fisik Arga nyaris sempurna. Ia memiliki wajah rupawan. Tubuh jangkung nan atletis menyatu sempurna dalam balutan kulit putih. Tak heran sejak awal kedatangannya ke desa itu, Arga menjadi pusat perhatian para gadis dan ibu-ibu. Detik demi detik berganti. Hingga larut malam Novi tak dapat memejamkan mata. Berulang-ulang ia membalikkan tubuhnya di tempat tidur. Ingatannya selalu tertuju pada suara lantang Arga mengumandangkan ijab kabul dengan menyebut namanya. Salat malam pun menjadi pilihan bagi gadis belia itu untuk menenangkan hati. Sajadah. Ia bentangkan di ruang kosong antara lemari dan tempat tidur. Novi masih larut dalam ibadahnya ketika tiba-tiba terdengar suara deringan ponsel yang cukup nyaring. Arga baru membuka mata setelah belasan panggilan video tidak terjawab. Iya, sayang. Suara Arga mengisi keheningan malam. Wajah cantik seorang wanita tampak di layar. Kamu dari mana aja, sih? Kenapa dari pagi susah dihubungin? Aku masih di luar kota. Ada urusan penting hari ini. Memang kenapa? Urusan penting apa? Kamu nggak selingkuh, kan? Suara wanita di ujung telepon. Aku masih di luar kota. Ada urusan penting hari ini. Memang kenapa? Urusan penting apa? Kamu nggak selingkuh, kan? Suara wanita di ujung telepon. Terdengar kesal. Nggak lah. Ngapain selingkuh? Jawab Arga masih dengan suara serak. Terus kamu kapan pulang? Besok, sayang. Beneran besok? Lia, beneran. Lagian sebentar lagi masa liburan selesai. Oh, ya sudah. Kabari aku kalau sampai rumah, ya. Aku sayang kamu, Arga. Ucap wanita itu lagi. Lia, sayang aku juga. Panggilan berakhir, membuat Arga mendesahkan napas panjang, lalu kembali memejamkan kedua matanya.
Sementara Novi masih duduk bersimpuh di atas sajadah. Tanpa dapat ditahan, air mata berurai membasahi pipi. Panggilan sayang yang disematkan Arga sudah cukup bagi Novi untuk menebak siapa wanita yang menghubungi suaminya. Samar-samar suara isak tangis tertangkap oleh indera pendengaran Arga. Sebelum benar-benar masuk ke alam mimpi, ia membuka mata, menoleh kepada Novi yang sudah terbaring di tempat tidur dengan tangan menyilang di depan dada seperti sedang kedinginan. Semakin mendekati subuh, udara terasa semakin sejuk menusuk tulang. Arga perlahan bangkit, berjalan dengan mengendap-endap mendekati sang istri dan menatap wajahnya dalam pencahayaan temaram. Deretan bulu matanya yang basah menandai bahwa Novi habis menangis. Entah mengapa rasa iba merasuk hati. Namun, Arga cepat-cepat menepis perasaan anehnya. Menegaskan dalam hati bahwa bukan perempuan seperti Novi yang ia inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk seorang istri, Arga sudah memiliki kriteria sendiri yang dirasa cocok dan sesuai dengannya, dan kriteria itu tidak satupun ada dalam diri Novi. Akhirnya, Arga kembali merebahkan tubuhnya di sofa tanpa memerdulikan apapun. Bahkan ia tak begitu peduli meskipun Novi tampak kedinginan. Aku tidak perlu merasa bersalah. Kakaknya sendiri yang memaksaku menikahi adiknya. Jadi bukan salahku kalau kami tidak bisa seperti pasangan suami istri pada umumnya. Novi terbangun di pagi hari saat sinar sang mentari menyusup melalui celah jendela dan menyilaukan mata. Lah duduk bersandar dengan tubuh yang terasa lemas tak bertenaga. Semalaman ia terjaga dan baru dapat tidur menjelang fajar. Itu pun selepas menjalankan ibadah salat subuh. Tak lama berselang, pintu kamar terbuka. Novi langsung menundukkan pandangan, wajahnya yang tadi pucat tiba-tiba berubah menjadi merah. Arga masuk ke kamar hanya menggunakan handuk yang melilit pinggang, memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Selain itu aroma segar yang menguar dari tubuhnya dapat tercium oleh Novi. Tanpa malu, Arga langsung mengenakan pakaian tepat di hadapan Novi, membuat wanita muda itu menutup wajah dengan kedua tangan. "Ikut saya," ucap Arga beberapa saat kemudian. Novi memberanikan diri menatap suaminya itu. Arga sudah rapi dengan jaket dan sepatu sneakers. Sebuah tas ransel sudah siap di samping lemari. "Kemana, Mas?" "Bertemu kakak kamu." Hari ini Arga memutuskan untuk kembali ke kota. Semalam ia telah memesan tiket pesawat. Sebelum berangkat, ia akan menemui Arvin untuk berpamitan terlebih dahulu. Arga mengibaskan tangan di depan hidung saat aroma minuman terasa menyengat dari tubuh kakak iparnya itu. Bahkan Arvin masih tampak sempoyongan dengan rambut berantakan. Matanya merah menandai bahwa kesadarannya belum utuh sepenuhnya. "Apa? Kembali ke kota?" Arvin menatap adik iparnya. Arga tampak sudah rapi dengan jaket dan jeans, lengkap dengan sepatu sneakers. Sementara Novi masih dengan pakaian rumahan. "Lia, sebentar lagi liburan sekolah juga selesai. Saya harus kembali. Jangan bilang kamu akan meninggalkan Novi di sini." Tebakan Arvin benar adanya. Arga memang tidak ada rencana membawa serta Novi ke kota bersamanya. Ada banyak alasan kuat yang membuat Arga tidak ingin Novi ikut dengannya. "Saya belum bisa membawa Novi. Tapi saya akan usahakan ke sini setiap 1 atau 2 bulan sekali. Kamu tenang saja, saya akan mengirim uang setiap bulan untuk Novi." "Tidak. Kamu harus bawa Novi bersama kamu. Apa kata warga di sini kalau kamu meninggalkan Novi sehari setelah menikah?" Tolak Arvin tidak terima. Selain itu Novi masih trauma dengan celaan warga di sini.
Kepergian kamu hanya akan membuat Novi semakin dipojokkan. Tapi saya butuh menyiapkan segalanya. Saya tidak mungkin langsung pulang dengan membawa seorang istri. Arvin melayangkan tatapan curiga. Atau jangan-jangan kamu mau lepas tanggung jawab? Kamu mau pergi begitu saja dan meninggalkan adik saya? Arga membuang napas kasar, ia menyerah. Kakak iparnya itu tidak hanya pemaksa, tetapi juga terus menekannya sejak awal. Arga bahkan merasa tidak tahan kalau harus lama-lama berdebat dengan si pemabuk itu. Tak ingin dianggap mau lepas tanggung jawab, Arga memutuskan untuk membawa serta Novi bersamanya. Sedangkan Dodo, si burung biang kerok itu sudah dikirim melalui ekspedisi sejak semalam. Kalau begitu saya akan bawa Novi bersama saya, ucap Arga pada akhirnya. Bagus. Memang seharusnya seperti itu. Tak ada sanggahan atau penolakan dari Novi. Baginya tetap tinggal di desa bersama kakak segalak Arvin dan ikut dengan suami sedingin Arga sama saja. Tidak ada jaminan kebahagiaan untuknya. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan antara Novi dan Arga. Novi merasa bahwa suaminya itu seperti kuburan. Dingin dan sunyi. Saat di pesawat, Arga bahkan hanya mendengarkan musik melalui ponselnya, sementara Novi ketakutan selama 2 jam mengudara sebab ini adalah penerbangan pertamanya. Kini Novi sudah berdiri di depan sebuah rumah minimalis berlantai 2. Tidak begitu besar, namun nyaman dan bersih. Ada taman kecil dan kolam ikan di depan rumah. Arga melangkah masuk dan diikuti Novi di belakang punggungnya. Bersih dan rapi adalah pertama yang didapatkan Novi saat memasuki rumah itu. Semua benda tertata dengan begitu menarik. Bahkan tak terlihat debu, meskipun rumah ini ditinggal sang pemilik. Sama dengan selama beberapa hari. Saat akan melepas sepatu, perhatian Novi tertuju pada meja buffet. Hal yang membuatnya membeku di tempat. Bagaimana tidak, sebuah foto mesra antara Arga dengan seorang wanita asing seolah menjadi sambutan paling menyakitkan bagi Novi.